Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami? 30 tahun. Dibayang-bayangi Poni sampai 30 tahun, pasukan penuding ijazah auto ketar-ketir. Dan tak heran ketika mereka ada yang ngamuk-ngamuk. Bahkan rekam jejak saja mengatakan ada loh yang tiba-tiba jatuh pingsan saat menjadi tersangka. Waduh, kira-kira siapa tuh rekan-rekan? Karena di sini kan kita melihat bagaimana ijazah asli Pak Jokowi benar-benar menampar pasukan pembuat gaduh ini. Lucu juga kan saat mereka memang gembar-gembor datang dengan embel-embel dokter, ahli, peneliti dan lain semacamnya. Kemudian menyerang ijazah Pak Jokowi dalam tanda kutip menuding palsu. Tapi ketika dituntut balik, ketika mendapatkan serangan balik, seolah mereka ini playing victim dan katanya dikriminalisasi dan lain semacamnya. Waduh, ini kok ketika ngusik ke orang sangat semangat, giliran disentil balik ngakunya dikriminalisasi. Ini kan sangat-sangat lucu rekan-rekan. Maka dari itu tidak heran ketika balasan dari Pak Jokowi benar-benar menghantam mereka dan ini sangat-sangat efektif sekali. Itu loh Pak, coba Pak bayangkan Pak, Bapak nggak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Ketakutan dia mulai. Kalau lembaga begini besarnya Komnas HAM diam, adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun. Itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Ya kalau Anda penjahat wajar. Coba abang name it lah siapapun ya, mereka punya dan terkenal ya, ada di media dan segala macam, itu kan adalah hasil dari mereka memaki-maki Pak Jokowi. Ujung-ujungnya kan urusan dapur juga nih bang. Oh. Ya coba lihatlah apa pekerjaan mereka, kan nggak ada juga gitu. Ini nih, kalau orang punya kerjaan, orang sibuk dengan mencari nafkah ya, orang sibuk mencari nafkah, pasti dia akan, kehidupannya itu tidak akan selalu dari pagi sampai tengah malam urusinnya gini gitu. Pasti ngurusin perusahaan, ngurusin pekerjaan gitu kan. Nah kalau orang yang setiap hari ya mengurusi urusan begini, pekerjaannya apa? Yaitu pekerjaannya kan bisa jadi. Oh itu pekerjaannya ya, justru. gitu kan. Jadi saya tidak mau bilang ada bohid dan segala macam, cuma kita pakai logika aja ya. Orang yang punya pekerjaan, orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mencari nafkah, Sabtu Minggu tentu dengan keluarga, tentu gak ada waktu bang untuk melakukan hal itu. Tapi kalau dari Senin sampai Minggu urusannya Pak Jokowi, ya itu pekerjaan mereka. Memang kalau kita pantau mobilitas mereka ya, khususnya 5 orang ini khususnya ya sebagai tokoh sentral lah, nggak begitu, dari Roy Suryo, Rismon, Tifa, Fadila, Egy, nggak begitu. Apa sih pekerjaan mereka kan gitu loh? Ya kok bisa sebebas itu ya mereka dari kota ke kota, anggaplah melakukan survei, mencari data dan informasi dan seterusnya. Emang mereka mau keluar biaya sendiri, dan itu kan bukan biaya murah juga untuk mobilitas seperti itu ya kan gitu loh. Nah kalau memang mereka itu karyawan di sebuah institusi, ya entah swasta atau negara misalnya, emang bisa dia keluar jam kerja seperti itu. Jadi kalau kita melihat secara logika aja benar, mereka ini sebenarnya itulah pekerjaan mereka saat ini. Kalau yang 3 ini ya baru saya dengar karena urusan Pak Jokowi. Jadi kalau melihat untuk bangsa ini nggak ada track recordnya sih kalau mereka 3 gitu kan. Roy Suryo pun nggak ada track recordnya untuk bangsa ini ya. Jadi Egy Sujana abu-abu, nggak jelas kemana gitu kan, abang saya satu itu. Jadi tapi satu hal, mereka itu kalau ditanya satu persatu, mereka pasti nggak akan bisa menjawab apa kerugian bagi diri mereka. Nggak ada, mereka pasti nggak bisa jawab. Ya. Kalau mereka bilang ini untuk rakyat, sejak kapan kalian diangkat mewakili rakyat kan? Enggak kan? Jadi jangan suka bawa-bawa nama rakyat, ada yang suka bawa nama umat gitu kan? Itu hanya untuk membenarkan pemikiran kalian gitu. Jadi
doktor lulusan Jepang tiba-tiba diancam dengan hukuman 12 tahun penjara gara-gara melakukan penelitian. Harun maaf mau nanya telingamu apa tersumbat dan matamu rabun ya bro. Klienmu si toge goreng ini sudah amat kelewatan bro, kalau menghina Pak Jokowi, dia bukan pakar dan bukan ahli. Dia itu coba-coba mau jadi politikus jalanan, menjalankan politik propaganda untuk menjatuhkan keluarga Jokowi, dengan cara licik dan kotor. Atau kalian itu satu gerbong dengan Rismon ya bro, cari duit dengan mudah, cukup teriak nama Jokowi di jalanan. Silahkan netizen menilai sendiri, ulah demi ternak panci ini. Salam waras dari King Yudi Official. Saya keluar rumah sebagai profesional, mau kesakitan, mau menangis, mau kelaparan, di rumah saya tetap senyum. Tetap saya melihatkan kegembiraan. Saya menghapus air mata saya, menghapus kesukaran saya segala macam ketika saya turun dari mobil masuk rumah. Saya enjoy dalam rumah. Bahagia di rumah. Tekanan dari pihak Roy Suryo ini ya, Uni? Roy Suryo nggak ada. Jadi tekanan dari Refli Harun barangkali atau dari Kosenudin ini kali, karena mulutnya ngember kemana-mana menghina Bang Egy, Bang Damai Ya, gitu. secara mereka kan banyaknya kan merendahkan Bang Egy, ya kan, sama Damai Hari Lubis. Nah, hari ini mereka menganggap mungkin saya adalah sebagai dalang pelaporan Bang Egy. Padahal yang datang ke kantor polisi itu Bang Egy langsung. Iya, betul. Mereka nggak lihat, makanya disayangkan kepada mereka. Mereka tidak tabayun atau koordinasi bahasa kerennya, atau klarifikasi bahasa yang lebih keren lagi. Tanya sama Bang Egy, kalau merasa menghargai Bang Egy, hormati sikap dan perbuatan orang, berarti orang sudah mempertimbangkan baik buruknya. Kita melakukan, ya Allah, jika besar mudaratnya halangi, tapi jika besar manfaatnya mudahkan. Kita tetap minta restu dan ridhonya Allah. Jadi kita tidak pernah melawan takdir. Jadi jangan takdir kita dicaci maki oleh mereka, direndah-rendahkan, nggak ada hak mereka. Hari ini mereka menganggap apapun tentang kita hanya tersenyum. Tapi ketika menghina, wajar dong kita balas. Mau tampar menampar, mau tonjok menonjok, kan nggak juga, nggak level lah ya. Pertama dari segi umur, ya kan. Nah, makanya banyak penghinaan yang dilakukan oleh pihak mereka. Setiap mereka statement, mereka bawa nama Bang Egy, Damai Hari Lubis. Sudah hilang, tinggal berenam. Ada 2 tuyul menemui jin Ifrit. Kita tanya maksudnya apa? Itu kan bahasa satir, kata si Gofur. Gofur loh yang menyatakan itu satir. Si Gofur kan ngomong begitu tapi tidak dilaporkan oleh Bang Egy, hanya Kosinudin. Itu gimana? Iya, bahasa satir katanya. Maksudnya dia membela bahasa satir. Maksudnya bahasa satir itu kan apa? Kiasan atau sindiran bahwa tuyul itu adalah Bang Egy. Yang jin Ifrit itu adalah Pak Jokowi. Jin Ifrit itu kan jahat. Iya, iya. Jadi apakah sejahat itu Bang Jokowi? Pak Jokowi nggak sejahat itu. Kami merasakan ketika kami datang, kami dilayani dengan baik. Walaupun kami pernah melakukan memaki dia atau mengatai-ngatai dia tetap menerima kita dengan legowo. Disediakan minuman dan menu sedikit untuk bahwa dia menghormati tamu. Iya, iya. Ya kan? Dimuliakannya kami sebagai tamu dia gitu. Apakah itu nggak mulia? Kita kalau ingin jadi orang besar, hargai orang kecil. Kita ingin dimuliakan, muliakan orang yang apalagi tamu. Itu ajaran Islam. Nah, itu yang dipakai oleh Pak Jokowi. Jadi tuduhan bahwa mereka menganalogikan Pak Jokowi itu sebagai jin Ifrit lah atau Fir'aun, itu benar-benar penghinaan. Nah, itu ya. Jadi seperti ini. Sekali lagi kita sampaikan, Pak Jokowi itu adalah manusia, bukan jin. Bang Egy adalah manusia, tidak tuyul yang dianalogikan mencuri uang. Terus seperti tadi tentang Firaun, Bang Egy kan itu bahasa Bang Egy dulu sering. Bang Egy sering mengirim-ngirim.
dia ke sana mencoba menganalogikan seperti Firaun. Apakah Pak Jokowi Firaun? Kan tidak. Kalau Firaun datang ke rumah dia mungkin ditembaknya, dipukulnya, dibunuhnya, ya kan? Iya benar. Kalau Musa mungkin, Bang Egy adalah Musa atau Harun, mungkin Bang Egy bawa pedang ke rumah Pak Jokowi. Ini membawa tongkat. Membawa tongkat. Enggak ada. Mereka hanya berangkulan. Karena merasa persahabatan. Betul. Perlainan pendapat. Ada perseteruan sebuah permasalahan. Bagi Bang Egy sebagai orang Muslim tidak harus mengurangi hablum minan nas. Mencoba merajut kembali persahabatan, pertemanan. Kalau Kozinudin, apanya yang membuat Bang Egy merasa terganggu sehingga kemudian Bang Egy juga laporkan polisi Kozinudin? Padahal kan kalimat-kalimat Kozinudin dengan Gofur, Sang Aji Gofur dengan Refli toh sama-sama juga menghina, meremehkan dan merendahkan Bang Egy juga, Uni. Kenapa hanya Kozinudin? Iya, waktu itu kan si Roy Suryo tadi tentang jin iprit dan banyak bahasa lain dia ngambil. Ini AI, bukan. Saya dapat memastikan ini bukan AI. Jadi biar orang tahu dia tuh benar-benar hebat. Memang tidak AI. Mobil itu memang murni dikirim Bang Egy ke dia. Manasin. Masa bisa Bang Egy berangkat sore langsung bisa beli mobil? Hah? Mustahil. Tapi Bang Egy manasin kayaknya. Saya nggak tahu juga maksud Bang Egy seperti apa. Yang penting, halo Hizbul katanya sama anaknya. Dia test drive. Dia penting mobil itu mungkin mobil dia atau mobil keponakannya yang tinggal di Malaysia. Gitu. Nah dijadikan goreng-gorengan gitu. Kalau gorengnya enak, nggak apa-apa dimakan sama mereka gitu. Ini goreng-gorengan basi yang dilakukan mereka gitu. Jangankan manusia, hewan pun nggak mau makan goreng itu. Udah basi gitu. Nah artinya itu khusus untuk Roy Suryo. Nah untuk Kozinudin banyak hal tentang uang segala macam. Mungkin secara keluarga anaknya juga sudah menyampaikan statement ini kepada langsung Kozinudin ketika di ALC. Nah, di mana Kozinudin melampaui batas. Tadi Adinda bertanya sejauh mana hak imunitas pengacara itu. Betul. Ada putusan MK yang binding dan mengikat, yaitu bahwa pengacara tidak dapat digugat menggunakan imunitasnya, digugat secara pidana atau perdata ketika menjalankan tugas dalam membela klien. Nah, kalau Kozinudin, apakah dia membuat statement atas nama klien atau disuruh oleh klien? Atau memberikan edukasi terbaik buat klien, kan nggak pernah. Contoh, kalau benar ijazah itu asli, tahan 100 tahun di penjara klien saya. Gila nggak? Jahat nggak dia itu? Berarti memang dia niat dia memang nggak benar ya untuk kliennya ya. Siap mengorbankan penjara berarti kliennya. Iya. Dia menarasikan, dia menyadari nggak dia itu siapa? Dia adanya di situ kan sebagai PH, kuasa hukum. Berikanlah edukasi yang terbaik buat klien kita. Ibarat penyakit, ini klien kita kena virus. Cari dong, kita dokter ahli nih, apa mengobatnya ini supaya dia sembuh dari penyakitnya. Kan begitu. Nah, kita tidak mencari kesalahan dan siapa salah siapa benar. Dengannya adanya SP3, Bang Egy bukan salah, Pak Jokowi bukan benar, atau sebaliknya Pak Jokowi bukan salah atau Bang Egy benar. Enggak ada mencari salah benar di sini. Di sini hanya mencari status hukum pada pribadi kita. Mungkin kita sudah terlalu melampaui batas tujuan awal. Tujuan awal ijazah kan, cukup ijazah saja. Punya ilmu, gugat di pengadilan.
Jadi gitu. Jadi saya menganalisa hukum dengan teori dan praktek. Memang saya nggak pandai ngomong, apalagi kalau saya diajak debat. Kalau seperti ini eksklusif, saya bisa mengungkapkan apa yang kalian inginkan. Saya nggak bodoh. Saya nggak menghafal pasal demi pasal demi diakui oleh publik, enggak. Ada kesan Unineti, ada kesan dari Khosinuddin bahwa LP-nya Bang Egy lewat Unineti sebagai PH-nya Bang Egy gampang, nanti kan ada Pradi yang bisa melindungi saya. Misalkan anggota asosiasinya kan Pradi kalau nggak salah. Kan saya menjalankan tugas. Nah itu gimana Uni? Sikap yang merasa bahwa laporan Bang Egy mah kecil, gampang untuk dibereskan itu gimana Uni? Nah makanya Khosinuddin kalau bersikap seperti itu nggak masalah. Kan kita nggak boleh juga memaksakan dia takut, memaksakan dia seneng. Biar aja dia bernarasi dengan cara dia, itu hak dia. Mau dia menganggap ini sepele, silahkan. Mau menganggap apa silahkan. Cuman saya harus minta kepada sebelum proses ini jalan, saya harus minta Dewan Etik menyidang etikkan Khosinuddin gitu, karena dia sudah abuse menurut saya. Dia tidak mengedukasi klien, dia selalu membawa nama klien dengan cara jual obat. Ini saya di sini hari ini hadir bertiga yang akan mengadakan panggilan polisi gara-gara damai hari lubis dengan Egy Sujana. Egy Sujana itu sebagai bapaknya loh, kurang ajar memang. Iya memang itu. Nggak ada Bang Egy kek, Pak Egy kek. Secara narasi memang dia rada-rada memang. Iya, tapi tidak dia sopan maksudnya. Ya, tidak ada kesopanan, melanggar etika dari sesuai dengan bangsa kita yang beradab. Betul. Bahkan Pak Jokowi ya dipanggil saudara Joko Widodo kan gitu. Masih mending keponakannya saudara. Ini si Jokowi malahan. Iya, benar itu anak agak kurang sopan memang, nggak tahu sekolahnya di mana. Jadi dalam hal ini saya tetap memberikan edukasi terhadap mereka. Tolong, kalau memang kalian ingin mencari kepastian hukum ini kan ada kepastian, manfaat hukum dan keadilan. Itulah hukum. Karena hukum ini dilakukan dengan cara sebab akibat. Bagi saya pemahamannya begitu. Itu hak saya memberikan pemahaman seperti itu. Gak bisa dia sepelekan saya. Karena bagi saya juga tidak akan mensepelekan mereka satupun. Tidak ada saya sepelekan. Saya hormati mereka semua. Saya anggap mereka orang pintar, orang hebat. Karena bagi saya ada filosofi yang menyatakan, saya lupa nama orangnya, terus satu pengacara itu bisa 10 atau 100 pendapat. Jika pengacara disamakan, disatukan pendapatnya, 10 orang aja 1000 pendapat. Mau seperti apa? Betul. Nah, makanya saya nggak suka melakukan perdebatan di media-media untuk berdebat. Kalau untuk bertanya sih oke. Kadang-kadang berdebatnya debat table, debat yang tidak ada debat kusir lah istilahnya, iya. Yang saya rasa 7 bulan atau 8 bulan ini pusing. Benar. Itu bahan yang dibawa di media itu. Betul. Tampilkan ijazah, adu urat leher ya. Terus tampilkan ijazah, tunjuk pakai ini, pakai ini, pakai itu, alat-alat yang lain. Saya jujur, saya orang kampung, malu saya sama kampung saya, malu saya sama negara-negara lain. Walaupun saya orang kampung, saya ada orang di keluarga saya di luar, ya, selalu membilangkan, kok malu kita nengok Indonesia. Apalagi Pak Refli Harun bilang, ini ijazah ini harus disidangkan dengan sidang nasional, mahkamah nasional. Loh, emang bangsa kita nggak mampu? Mahkamah internasional. Kok mahkamah internasional? Maksudnya apa sih? Ya kan? Ini mempermalukan bangsa sendiri. Cukuplah heboh-heboh di media mempermalukan bangsa, terus buat permohonan untuk menyelesaikan masalah hanya masalah ijazah.
Kalau umpamanya seperti minta keadilan atau perlindungan HAM yang dilakukan tentang hal yang lain, kita dukung, itu sah. Ya kan? Kalau hanya masalah ijazah, dia minta Mahkamah Internasional, kemana cara berpikirnya sebagai seorang hukum tata negara? Dia bukan hukum pidana loh, dia bukan hukum perdata, dia tata negara yang hebat. Yang saya tahu hebat itu ada 3, Yusril, Iza Mahendra, dosen saya Mahfud, dan juga dia, Refli Harun. Ternyata dia turun gunung, ya. Jadi kuasa hukum. Jadi kuasa hukum pidana, sehingga akan membuat ini ke Mahkamah Internasional. Ya Allah, berpikirlah dahulu sebelum berbicara. Makanya saya ketika berdebat, saya nggak pintar menahan emosi, makanya saya berpikir sebelum berbicara itu terbata-bata. Karena saya orang lapangan, kalau ngomong itu sedikit kadang-kadang nanti keluar kata-kata yang tidak baik gitu. Namanya orang lapangan. Makanya saya tata dengan baik bahasa saya supaya saya tidak menjadi seorang perempuan tua yang arogan gitu. Saya sedang membenah diri. Saya menjadi orang baik untuk karena saya orang lapangan gitu. Ya. Uni, kembali ke masalah LP Bang Egy ke Kosinudin. Karena Kosinudin itu kan sudah cukup lama juga bergaul dengan Bang Egy, ya kan, apalagi sebagai junior binaannya Bang Egy lah. Ketika kemudian dilaporkan Bang Egy, saya membayangkannya begini, kalau saya dalam posisi dia, aduh ada apa ya, saya dilaporkan oleh abang saya, monggo dilaporkan abang saya, minimal saya bertabayun dulu, saya ke rumah Bang Egy, ya kan, Bang, saya salah apa, salah saya apa Bang gitu. Aduh abang, kalau misalnya saya ada yang hilaf saya mohon maaf. Kan mestinya kan begitu ya, sebagai orang timur, sebagai adik atau junior ke Bang Egy. Emang Kosinudin tidak melakukan itu ya Uni? Tidak, sebagai apapun tidak layak, tidak patut, tidak elok dia merendahkan Bang Egy. Sebagai apapun saat ini dia itu siapa? Bang Egy adalah seniornya, Bang Egy adalah ketua kami, Bang Egy adalah penegak hukum, dan Bang Egy juga punya hak dalam menentukan sikap. Nah itu dia rekan-rekan, kita sudah melihat bersama bagaimana ketika mereka mengadu ke sana, mengadu ke sini, bahkan curhat sampai 30 tahun dan lain semacamnya. Tapi ini kan kita bicara soal, bukan soal kebencian, bukan soal rasa tidak suka, bukan soal rasa suka dan lain semacamnya, tetapi ini kan kita berpatokan kepada sesuatu yang pasti. Artinya apa? Kita kan berpatokan kepada UGM karena kan kita berbicara soal ijazah Pak Jokowi yang memang lulusan UGM, rekan-rekan. Bahkan kalau saya perhatikan memang UGM sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, mempertanyakan dan lain semacamnya. Justru Pak Jokowi ini seringkali hadir dalam forum-forum penting dari universitas tersebut. Ya tentu saja alumninya ada yang jadi presiden, pastinya bangga rekan-rekan, termasuk kan rekan-rekan kuliah Pak Jokowi juga ketawa-ketawa saja pada saat mendengar tudingan ijazah palsu tersebut, dan faktanya memberikan kesaksian, memberikan keterangan pula sebagian mereka di persidangan. Lalu perihal ijazah katanya kan, ayo tunjukkan aja kalau selesai itu udah ditunjukkan. Faktanya sekarang sudah ditunjukkan apa yang terjadi, perdebatan masih, polemik masih terjadi, dan ya kita memang melihat kok ini terkesan standar pembuktian ini mereka ciptakan tapi mereka geser-geser sendiri. Termasuk ketika ada yang mengatakan ini asli, kalau UGM bilang asli, UGM sudah bilang asli, beda lagi ceritanya. Ketika sudah ada bukti ini, uji lab forensik misalnya sudah dilakukan dan terbukti asli, beda lagi ceritanya. Bahkan sudah ditunjukkan pun beda lagi ceritanya. Ini kan sangat-sangat lucu sebenarnya rekan-rekan. Maka dari itu kita ini ayolah kita bijak dalam menyikapi ini semua, dan memang kita harus percayakan hal ini kepada pihak yang berwenang, karena di sini penyidik tentu saja benar-benar sangat jeli dalam melihat perkara yang satu ini. Apalagi tuntutan balik dari Pak Jokowi ini kan sudah ada gelar perkara khusus, dan faktanya mereka tetap jadi tersangka. Bahkan dalam gelar perkara khusus ini pula ijazah asli Pak Jokowi ditunjukkan rekan.